Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fatmawati dengan NIM E21154011024 dengan dosen pengampu Ibu Sri Susilawati SST MKep. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjahitan perineum. Yuk kita simak videonya. Penjahitan luka episiotomi atau episiotomi repair merupakan penjahitan kembali potongan surgikal pada vagina dan perineum pasca persalinan. Ketika seorang ibu bersalin, perineum terkadang mengalami robekan atau dibutuhkan episiotomi untuk memperbesar ukuran mulut vagina supaya mampu memfasilitasi persalinan. Episiotomi dan robekan yang melibatkan lapisan otot derajat 2 memerlukan penjahitan. Teknik penjahitan episiotomi yang baik akan mempengaruhi derajat nyeri, kualitas hidup jangka panjang, dan penyembuhan luka pasca persalinan. Penjahitan luka episiotomi memiliki dua fungsi penting, yaitu hemostasis, menyatukan kembali dan mengembalikan fungsi mukosa vagina dan jaringan ikat dan otot. Secara tradisional, bagian vagina dijahit menggunakan teknik continuous locking stitch, sedangkan kulit dan otot perineum dijahit menggunakan teknik terputus. Sebuah tinjauan sistematik menemukan bahwa teknik penjahitan subkutan berhubungan dengan pengurangan nyeri dan kebutuhan analgesik pasca persalinan. Studi ini juga menemukan bahwa penggunaan teknik kontinu pada semua lapisan jahitan berhubungan dengan lebih baik lagi pengurangan nyeri. Perlengkapan hecting set. Yang pertama ada jarum. Jarum yang biasa digunakan tergantung tingkat luka yang diderita oleh sang ibu atau pasien. Ada yang terdapat luka pada bagian daging dalam, itu menggunakan jarum pipi untuk menyatukan atau menjahit. Bagian daging yang ikut robek karena proses persalinan dan biasanya ini lebih aktif mengeluarkan darah. Ada pula jarum kulit, biasa digunakan untuk menjahit bagian kulit yang ikut robek atau bagian yang diepisiotomi pada proses persalinan sang ibu. Yang kedua ada benang catgut atau keramik. Semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembang pula peralatan kesehatan dari zaman ke zaman. Dahulu, saat penjahitan dengan benang, sang ibu wajib kembali kontrol mencabut benang. Saat ini, benang yang dipakai sudah menjadi satu dengan daging si ibu atau pasien. Dengan demikian, ibu tidak merasakan sakit yang kedua kalinya. Yang ketiga ada needle holder atau pemegang jarum. Alat ini biasa digunakan oleh petugas kesehatan yang bersangkutan untuk mempermudah proses penjahitan. Alat ini digunakan untuk menjaga kesterilan jarum yang digunakan untuk sang ibu atau pasien. Yang keempat ada pinset anatomi atau serogi. Pinset ini digunakan untuk mempermudah pengambilan benang yang digunakan saat penjahitan. Pinset ini ada dua macam, serogi dengan bagian ujung yang datar serta bergerigi, dan ada pula pinset anatomi dengan bagian ujung ada bagian lancipnya di sisi kiri dan kanan. Yang kelima ada gunting benang. Gunting ini dipergunakan untuk mempermudah pengguntingan benang agar tetap steril. Baik, berikut teknik penjahitan. Yang pertama ada teknik penjahitan interrupted. Teknik penjahitan ini dapat dilakukan pada semua luka dan apabila tidak ada teknik penjahitan lain yang memungkinkan untuk diterapkan. Terbanyak digunakan karena sederhana dan mudah. Cara jahitan terputus dibuat dengan jarak kira-kira 1 cm antar jahitan. Keuntungan jahitan ini adalah bila benang putus hanya satu tempat yang terbuka, dan bila terjadi infeksi luka cukup dibuka jahitan di tempat yang terinfeksi. Akan tetapi dibutuhkan waktu lebih lama untuk mengerjakannya. Teknik jahitan terputus sederhana dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jarum ditusukkan jauh dari kulit sisi luka, melintasi luka dan kulit sisi lainnya. Kemudian keluar pada kulit tepi yang jauh, sisi yang kedua. Yang kedua, jarum kemudian ditusukkan kembali pada tepi kulit sisi kedua secara tipis, menyeberangi luka dan dikeluarkan kembali pada tepi dekat kulit sisi yang pertama. Yang ketiga, dibuat simpul dan benang diikat. Yang kedua ada running suture atau jahitan jelujur. Jahitan jelujur menempatkan simpul hanya pada ujung-ujung jahitan. Jadi hanya 2 simpul. Bila salah satu simpul terbuka, maka jahitan akan terbuka seluruhnya. Teknik jahitan jelujur dilakukan sebagai berikut. Yang pertama,
Diawali dengan menempatkan simpul 1 cm di atas puncak luka yang terikat tetapi tidak dipotong. Yang kedua, serangkaian jahitan sederhana ditempatkan berturut-turut tanpa mengikat atau memotong bahan jahitan setelah melalui 1 simpul. Yang ketiga, spasi jahitan dan ketegangan harus merata sepanjang garis jahitan. Yang keempat, setelah selesai pada ujung luka, maka lakukan pengikatan pada simpul terakhir pada akhir garis jahitan. Yang kelima, simpul diikat di antara ujung ekor dari benang yang keluar dari luka atau penempatan jahitan terakhir. Baik, untuk yang ketiga ada subcuticular continuous suture. Jahitan subcutis dilakukan untuk luka pada daerah yang memerlukan kosmetik untuk menyatukan jaringan dermis atau kulit. Teknik ini tidak dapat diterapkan untuk jaringan luka dengan tegangan besar. Pada teknik ini, benang ditempatkan bersembunyi di bawah jaringan dermis sehingga yang terlihat hanya bagian kedua ujung benang yang terletak di dekat kedua ujung luka. Hasil akhir pada teknik ini berupa 1 garis saja. Teknik ini dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tusukkan jarum pada kulit sekitar 1-2 cm dari ujung luka keluar di daerah dermis kulit salah satu dari tepi luka. Yang kedua, benang kemudian dilewatkan pada jaringan dermis kulit sisi yang lain secara bergantian terus-menerus sampai pada ujung luka yang lain, untuk kemudian dikeluarkan pada kulit 1-2 cm dari ujung luka yang lain. Yang terakhir, dengan demikian maka benang berjalan menyusuri kulit pada kedua sisi secara paralel di sepanjang luka tersebut. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai teknik penjahitan. Semoga bermanfaat.